Selamat datang di channel Lilipors Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan ujian masuk Politeknik Statistika STS. Jangan lupa di like, share, dan komen, serta subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Langsung saja ke pembahasan nomor pertama. Jika vektor A itu 4I min 3J plus 2K dan vektor B 2I min 2J plus K dan C itu sama dengan 3I plus 4J plus 5K merupakan vektor posisi dari titik A, B, dan C, maka bentuk segitiga ABC adalah, di sini topik mengenai vektor. Cara menjawabnya, jawab. Di sini merupakan vektor posisi. Untuk membentuk segitiga, artinya kita harus membuat garis. Vektor posisi itu adalah vektor yang titik acuannya itu di 0,0. Misal seperti ini. Ini ada koordinat kartesius. Misal di sini titik A yaitu misal 2,3. Nah, 2,3 itu merupakan vektor posisi terhadap titik 0. Nah, ini merupakan vektor posisi. Nah, untuk menentukan segitiga, artinya kita harus membentuk garis antara A dan B, B dan C, A dan C. Maka dari itu, kita harus menentukan terlebih dahulu vektor A ke B. Nah, untuk menentukan vektor A ke B, maka kita lihat, di sini merupakan vektor IJK, masih dalam bentuk IJK. Maka kalau kita ubah dalam bentuk vektor baris itu menjadi seperti ini. 4 min 3 2. Terus yang B menjadi 2 min 2 1. Dan C itu merupakan 3 4 5. Nah, dari sini kita perlu garis A dan B. Nah, ya, untuk menentukan suatu garis ya, suatu vektor A, B. Nah, di mana vektor AB itu merupakan vektor B, kita kurang vektor A. Nah, menjadi B-nya itu adalah 2 min 2 1 dikurangi 4 min 3 2. Nah, dengan 2 kurangi 4 min 6, min 2. Min 2 min 3 1. 1 min 2 min 1. Dan selanjutnya selain AB itu ada BC. Berarti BC itu seperti biasa. Ini pakai sama dengan C-nya itu adalah 3 4 5 dikurangi B-nya itu adalah 2 min 2 1 sama dengan 3 kurangi 2 1, 4 kurangi min 2 itu 6, 5 kurangi 1 itu 4. Dan terakhir AC. Ya, itu adalah C min A. C-nya itu ada 3 4 5 dikurangi A-nya itu 4 min 3 2. Nah, dengan min 1, 4 kurangi min 3 7, 5 kurangi 2 3. Jadi min 1 7 3. Nah, sehingga kita punya ketiga vektor ini ya. Nah, kita tahu dari ketiga vektor ini, di sini kita mengetahui bentuk-bentuk segitiga itu ada lancip ya, sama sisi, siku-siku sama kaki, dan siku-siku sama kaki gitu kan. Nah, kita mau lihat dari hubungan ketiga garis ini. Yang paling gampang itu kita mulai dari siku-siku. Nah, syarat dari siku-siku itu kita tahu dari rumus Pythagoras bahwa C kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus AC. Plus
A kuadrat. Nah, maka artinya kita gambar segitiga. Ini ada C, ini adalah sisi-sisinya. Nah ya, jadi C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah dari sini kita bisa menentukan garisnya gitu. Dimana kita tahu panjang dari AB itu merupakan panjang dari AB akar dari 2 kuadrat tambah, min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Ya, sama dengan 4 tambah 1 tambah 1 akar 6. Seperti itu. Terus akar BC itu sama dengan akar seperti biasa, berarti 1 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan, yaitu akar 6 kuadrat 36 ditambah 16. 36 ditambah 16 itu merupakan 52. 52 tambah 1 itu 53. Terus panjang AC sama berarti akar min 1 kuadrat tambah 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat dengan akar 49 tambah 9 itu adalah 58 ya, tambah 1 itu adalah 59. Nah, jadi kita menemukan panjang AB, panjang BC, tambah panjang AC. Di sini dilihat bahwa panjang ketiga garis itu tuh tidak simetris, artinya tidak memiliki sisinya itu tidak sama gitu. Berarti artinya yang B itu salah. Ya, yang B itu kita salah. Coret. Sama kaki juga enggak, karena dia berbeda kan. Berarti ini juga salah. Ya, siku-siku sama kaki itu salah. Ya udah, itu salah. Berarti artinya antara lancip dan siku-siku. Nah, untuk siku-siku kita tahu bahwa rumusnya adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. C kuadrat itu adalah sisi yang paling panjang. Di sini yang paling panjang yang mana? Akar 59. Berarti akar 59 kuadrat sama dengan, berarti sisi-sisinya akar 6 kuadrat tambah akar 53 kuadrat. Nah, 59 sama dengan 59. Nah, artinya segitiga ABC yang dibentuk dari vektor ini merupakan vektor siku-siku. Jadi jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, soal mengenai persamaan lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 14y min 35 sama 0 dan x kuadrat plus y kuadrat min 16x plus 4y plus 43 sama 0. Berarti terdapat dua lingkaran. Apakah dua lingkaran itu adalah memiliki pusat yang sama, berpotongan, bersinggungan dalam, bersinggungan luar, atau tidak berpotongan? Nah, cara menjawabnya, ya, kita anggap lingkaran ini yaitu P, ya, lingkaran ini yaitu Q. Nah, untuk berhubungan dengan apakah itu bersinggungan atau memiliki pusat, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu jari-jarinya, ya, jari-jari setiap lingkaran tersebut. Untuk menentukan jari-jari, kita didapatkan rumus seperti ini. Dalam bentuk umum, masih dalam bentuk umum ya. Bentuk persamaan lingkaran umum. 1/2 min 1/2 A kuadrat tambah min 1/2 B kuadrat min C. Nah, di persamaan lingkaran yang umum ya, dimana ada yaitu persamaan lingkaran umum di sini ya.
itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan umumnya. Maka dari itu, untuk jari-jari si P itu adalah akar min 1/2 dikali A-nya itu adalah 8, kita kuadrat, tambah min 1/2 dikali B-nya itu adalah 14, min 14, kita kuadrat, min 35, seperti itu. Sama dengan akar 8 bagi 2 itu 4 kuadrat 16, tambah 14 bagi 2 7 dikuadratkan itu adalah 49, tambah 35, karena di sini ada minus, hasilnya adalah 100 ya, kalau dihitung sama dengan 10. Nah, untuk jari-jari siki itu sama dengan akar seperti biasa, min setengah dikali min 16, kita kuadrat, tambah min setengah kali 4 kuadrat min 43, itu sama dengan akar 16 bagi 2 itu 8 ya. 8 dikuadratkan itu adalah 64. Nah, sedangkan ini 4 bagi 2 itu adalah 2 dikuadratkan itu ada 4. Tambah 4 dikurangi 43 ya. Nah, hasil dari ini yaitu adalah kalau dihitung akar 25 atau sama dengan 5. Nah, kita udah tahu nih RP sama RQ-nya. Sekarang syarat berpusat sama itu, pusat sama ketika Nah, itu ketika jarak PQ itu sama dengan 0 gitu. Sedangkan yang berpotongan jarak PQ-nya itu PQ-nya itu antara RP dikurangi RQ atau RP ditambah RQ. Nah, sedangkan yang singgungan dalam itu jarak PQ-nya itu sama dengan RP dikurangi RQ. Nah, sedangkan singgung luar itu PQ-nya sama dengan RP ditambah RQ. Ini gimana mana yang paling besar gitu. Kalau misalnya paling besarnya itu RQ, berarti RQ terlebih dahulu yang di depan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, PQ-nya itu berapa gitu kan? PQ kita dapat ditentukan dengan rumus jarak antara dua garis dua lingkaran, itu adalah XI min X2 kuadrat ya tambah YI min Y1 min Y2 kita kuadrat. Nah ya, XI dan X1, X2 itu merupakan pusat dari si P dan si Q gitu. Atau biar gampang XP dan XQ. Ya. Nah gitu. Berarti pusat dari si P itu berapa? Berarti min setengah kali 8, yaitu min 4, min setengah kali min 14, min 14,7. Nah, ini pusatnya, pusat si P. Sedangkan pusat si Q adalah min setengah kali min 16, 8. Dan min setengah kali 4, min 2. Nah, kita udah dapat pusatnya, sehingga PQ itu sama dengan akar
min 4, min 8. Itu adalah min 12. Kita kuadrat ya. Tambah 7 minus 2. Itu adalah 9 kuadrat. Sama dengan akar 144 tambah 81. Ya. Kita ke bawah. Sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Nah, sehingga kita tahu dari sini, dari syarat-syarat ini nih yang saya kotakin, kita cari deh. Apakah PQ itu sama dengan 0? Ternyata RP-nya itu adalah 10 dan ininya 5. Berarti ini salah. PQ tidak sama dengan 0 karena PQ-nya itu adalah 15 gitu kan. Berarti sepusat salah. Sedangkan yang berpotongan di dalam itu dia ada di 15. Berarti pas dong. Berarti PQ itu akan sama dengan RP ditambah RQ. Artinya RP-nya kan 10, RQ-nya juga 5, berarti 15 kan penjumlahannya. Nah, dimana syaratnya itu jika penjumlahan antara jari-jari keduanya itu sama dengan PQ, maka dia merupakan bersinggungan luar. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Yuk kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Oke, saya hapus dulu. Nah, soal yang ketiga, jika dari segitiga siku-siku ABC, di sini ada segitiga siku-siku ya, ini A, B, C. Nah, diketahui AC itu sudutnya itu P. Nah, di sini itu P. Dan sudut ACB itu 90 derajat. ACB berarti di sini 90 derajat. Dan sudut ABC itu 30 derajat. ABC berarti ini 30 derajat. Dan CC1 tegak lurus dengan AB. CC1 tegak lurus dengan AB. Berarti ini tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Terus C1C2 tegak lurus dengan BC. Nah, berarti ini tegak lurus juga. Dan C2C3 itu tegak lurus dengan AB. Berarti ini tegak lurus juga. Ini juga tegak lurus dan seterusnya seperti itu. Ya. Sehingga dapat dipastikan panjang dari AC, panjang dari sini ya, AC ditambah dengan C1, C2 yaitu ini, ditambah dengan C3, C4 yaitu ini. Berarti kita ambil yang panjang-panjangnya saja, yang ini dan seterusnya. Itu sama dengan berapa? Nah, konsep ini merupakan konsep dari trigonometri. Kita ambil yang ini terlebih dahulu. Nah, segitiga pertama. Jawab. Maaf. Biar rapi. Jawab. Nah, kita ambil segitiga pertama. Nah, di segitiga pertama itu kita tahu bikin sudut siku-siku. Segitiga siku-siku, maaf. Nah, segitiga siku-siku ada di CI. Nah, ini CI. Maaf, C1. Sini ada C. Dan ini adalah A. Nah, di mana AC itu adalah P. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan si C1, C2 itu yang ini nih. Nah, untuk mencari C1, C2 itu kan kita perlu panjang si C, C1. Nah, panjang si C1. Nah, dalam di trigonometri kita tahu ini samping C1 ke C itu kan samping dan AC itu kan miringnya. Nah, miring sama samping itu kan ada hubungannya, yaitu adalah cos.
Betul? Tetapi kita lihat terlebih dahulu sudutnya itu di mana? Sudutnya itu di A. Kan? Di sini. Nah, ini yaitu 60 derajat. Nah, berarti kalau sudutnya di sini berarti si P ini jadikan samping, miring, sedangkan si C1 ke C itu adalah depannya sudut kan. Nah, berarti kalau depan sama samping itu adalah cos. Depan samping itu adalah sin. Di sin 60 derajat itu sama dengan samping, depan depan per miring. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Depannya itu berapa? Ini tidak diketahui. Berarti C1C dibagi dengan miringnya itu P. Maka dari itu C1C sama dengan setengah akar 3 gitu. Oh, nih kita udah tahu. Atau lanjut ke segitiga kedua. Untuk segitiga kedua, nanti kita tulis lagi segitiganya biar jelas. Itu ada ini C2 itu siku-siku ya. Ini ada C1 sama ini C. Nah, pertanyaannya sudutnya itu di mana? Kita tidak tahu. Sedangkan C1 itu udah ketemu setengah akar 3P ya di sini. Setengah akar 3P. Nah, sudutnya itu kan di sini 60 nih. 60. Sedangkan di sini 90 kan. Ya. 60 90 berarti sisanya adalah 30 karena kan seluruh sudut segitiga itu adalah 180. Ya. Nah, maka dari itu di titik C ini itu adalah 30. Nah, 30 derajat. Nah, kalau misalnya ini 30 derajat, nih, ini kan 30 derajat nih. Nah, berarti kalau siku-siku itu kan 90 derajat, artinya di sini adalah 60 derajat, ya. Berarti di titik C itu adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kita mau mencari titik C berapa? C1, C2. C1, C2. Berarti sama dong, karena di sini kan yang mau dicari kan di depan. Nah, di sini berarti sin 60 derajat. Sama dengan depan per miring, depannya itu adalah nggak diketahui, yaitu C1, C2 dibagi miringnya setengah akar 3P. Gitu. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3P. Setengah akar 3 sama dengan C1, C2 per setengah akar 3P. Berarti sama dengan C1, C2 adalah 3 per 4P. Betul? Nah, seperti itu. Ini adalah C1, C2, 3 per 4P. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita teruskan sampai menemukan C3, C4, itu akan membentuk suatu pola. Ya. Polanya itu berupa deret geometri. Ya. Kalau misalnya kita lanjutkan ke ini kan berarti segitiga ketiga, segitiga keempat. Nah, sampai segitiga keempat di sini untuk menentukan C3, C4. Nah, di C3, C4 itu akan menghasilkan suatu deret geometri, yaitu hasilnya ntar 9 per 16P. Nah, ini kan deret geometri itu kan berarti kita harus mencari R-nya. R itu ada rasio. Rasio itu adalah baris setelah dibagi dengan baris sebelumnya. Ya, berarti baris setelahnya itu adalah 9 per 16 P dibagi dengan 3 per 4P. Sama dengan 3 per 4P gitu kan. 3 per 4. Nah, terus ini adalah rasionya. Nah, untuk menentukan karena ini adalah seterusnya, artinya di atas hingga, maka kita menggunakan rumus
jumlah ya dari deret geometri yang tak hingga itu sama dengan A1 min R atau air kan gitu. Sama dengan A-nya itu berapa? Yang pertama itu adalah P dibagi 1 min 3/4. Sama dengan ya kita samakan penyebut menjadi 1/4 berarti 4P. Jadi panjang dari AC, C1, C2, C3, C4 dan seterusnya itu adalah 4P. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan ujian masuk Politeknik Statistika STS pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali ke pembahasan soal-soal lainnya.